PPB kelas 11 ini, minggu lalu kita membahas tentang copes atau lebih dikenal dengan nama kue sus. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikut, saya akan mengulangi materi tentang copes minggu lalu. Jadi macam-macam copes itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada cream puff yang bentuknya bulat, kemudian diisi dengan pastry atau krim. Kemudian ada eclair. Eclair itu adalah sus yang berbentuk lonjong panjang. Kemudian ada swan. Swan itu kue sus yang berbentuk angsa, ya. Kemudian ada krokomus. Krokomus itu sus kecil yang nanti kita susun. Kemudian ada Paris Bresse. Paris Bresse adalah sus dengan bentuk cincin, di mana dia mempunyai lubang di tengah. Kemudian ada churros. Churros itu kue sus yang teknik pengolahannya digoreng. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang coklat dan permen coklat. Untuk lebih jelas, mari kita simak video selanjutnya. Materi untuk minggu ini kita akan belajar tentang coklat dan permen coklat, ya. Di antara kalian siapa sih yang nggak tahu coklat dan permen coklat? Pasti tahu ya semuanya tentang coklat dan permen coklat. Jadi sekarang kita akan belajar tentang coklat dan permen coklat. Apa itu coklat? Apa itu permen coklat? Ya, nanti kita lihat ya di slide berikutnya. Coba apa yang kamu pikirkan tentang kedua gambar di sini? Tentang coklat dan tentang permen coklat. Pasti yang kalian bayangkan itu adalah manis, ya. Manis, kemudian menghilangkan stres, happy. Itu pasti yang kalian bayangkan kalau kalian membayangkan tentang coklat, apalagi yang memberikan coklat itu kekasih hati. Bercanda ya. Jadi kita mulai berikutnya. Kita akan belajar tentang kompetensi dasar tentang menganalisis coklat dan permen coklat, serta untuk prakteknya memproduksi coklat dan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan coklat dan permen coklat dengan benar. Kemudian, menentukan alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan coklat dan permen coklat dengan tepat. Kemudian, menghitung bahan yang digunakan untuk pembuatan coklat dan permen coklat dengan jujur. Selanjutnya, menentukan prosedur tentang pembuatan teknik pembuatan coklat dan permen coklat dengan definisi coklat. Coklat berasal dari kata cokolat yang merupakan kombinasi kata cokoli yang artinya pahit dan alt yang artinya air. Coklat adalah sebutan untuk hasil olahan makanan atau minuman dari biji kakao. Coklat merupakan bahan yang sangat populer dan banyak digunakan pada berbagai jenis produk seperti ice cream, candy, atau permen, cake, pastry, roti, dan lain lagi. Nah, kita akan bahas tentang permen coklat. Permen coklat merupakan salah satu produk dari coklat. Permen coklat terbuat dari coklat leleh jenis kompon atau couverture yang dicetak semenarik mungkin, yang dapat diberikan campuran atau isian buah-buahan, kacang-kacangan, Yang pertama itu adalah coklat pekat atau dark coklat, ya, yaitu coklat pekat yang ditentukan dengan tingginya kandungan coklat. Coklat pekat yang berkualitas tinggi memiliki kandungan gula yang sangat rendah dibandingkan dengan jenis coklat lainnya, dan oleh sebab itu rasanya lebih pahit. Nah, ini adalah dark coklat, warnanya juga lebih dominan dark, ya, pekat coklat. Kemudian yang kedua yaitu coklat susu atau milk coklat. Coklat susu terdiri dari coklat padat, susu, gula, lemak nabati, dan sedikit lecitin. Biasanya lecitin yang digunakan tentunya bukan lecitin yang haram ya, tapi ini biasanya yang digunakan adalah lecitin kedelai atau minyak kedelai.
Kandungan coklat padat di coklat jenis ini lebih banyak dibandingkan coklat pekat, sedangkan kandungan gulanya jauh lebih besar daripada dark coklat. Jadi kalau yang namanya milk coklat itu rasanya lebih gurih karena ada penambahan susu dan gula ya. Jadi cenderung rasa pahit dari coklatnya itu mulai menipis. Selanjutnya yaitu coklat putih atau white coklat. Coklat putih memiliki komposisi yang hampir sama dengan coklat susu, namun tidak mengandung coklat. Coklat padat melainkan menggunakan minyak coklat atau cocoa butter. Ya, jadi yang namanya white coklat itu warnanya putih, tidak mempunyai warna seperti coklat ya, karena ini hanya mengandung minyak coklatnya saja. Nah, sekarang kita masuk ke couverture. Couverture merupakan jenis couverture merupakan coklat berkualitas tinggi yang digunakan sebagai pelapis dan bahan pembuat kue. Untuk membuat coklat couverture, minyak coklat dan gula ditambahkan pada pasta coklat atau cocoa mass ya. Cocoa mass. Kemudian diadon dan digiling menjadi butiran kecil. Hasilnya lalu masuk ke mesin penggilas untuk diaduk hingga memiliki tekstur yang lembut. Sekarang masuk ke coklat bubuk atau cocoa powder. Coklat bubuk atau cocoa powder terbuat dari bungkil atau ampas biji coklat yang telah dipisahkan lemak coklatnya. Bungkil ini dikeringkan dan digiling halus sehingga berbentuk tepung coklat ya. Coklat powder ini bermacam-macam, ada yang red coklat, ada yang African black. Jadi si coklatnya itu ada yang memang dia pure warna coklat, ada juga yang dia itu lebih coklat, lebih ke bentuk hitam ya, itu namanya African black. Sekarang kita masuk ke produk dari coklat. Produk dari coklat yang pertama yaitu permen coklat. Ada yang namanya pralin, ada juga yang namanya truffle. Pralin coklat adalah permen coklat yang dibuat dari coklat leleh jenis kompon atau couverture yang dicetak semenarik mungkin, kemudian diberi campuran atau isian buah-buahan, kacang-kacangan dan lain-lainnya. Ya, itu namanya pralin. Jadi pralin itu lebih dikenal dengan nama permen coklat isi ya. Kemudian yang kedua yaitu truffle. Truffle itu dibuat dari coklat, campuran coklat leleh jenis dark coklat, bisa juga couverture yang diberi krim kental, butter, liquor yang kemudian didiamkan terlebih dahulu selama beberapa waktu hingga agak kalis, lalu dibentuk bola-bola kecil. Setelah itu bola-bola truffle dibalur cincangan kacang-kacangan atau diberi pemanis lainnya sesuai selera. Nah, jadi kalau yang truffle ini itu adalah campuran coklat yang ditambah krim kental, butter dan liquor. Liquor itu sejenis minuman keras, tetapi untuk pembuatan truffle di kita itu tanpa memakai liquor ya. Selanjutnya adalah fudge. Fudge adalah krim pengoles atau pengisi lapisan kue. Biasanya jenis coklat yang dipakai adalah cooking coklat atau baked coklat. Fudge merupakan sejenis candy yang memiliki tekstur lebih lunak, semi soft candy. Bentuk fudge disesuaikan dengan kreativitas dari pembuat. Akan tetapi biasanya fudge berbentuk persegi seperti candy pada umumnya. Seperti permen ya. Seperti permen, kayak Hoppies, permen susu Pangalengan ya, itu bentuk dari. Sekarang kita masuk ke coklat glaze. Coklat glaze dapat dibuat dengan mencampur air, gula, dan coklat block ya, atau cooking coklat. Tetapi coklat glaze juga bisa dibuat dari coklat block yang ditambah dengan whipped cream cair ya, itu bisa menjadi coklat glaze. Ketika dalam keadaan dingin, glaze coklat akan mengeras dan memberikan hasil yang mengkilap pada kue. Teknik pengolahan yang digunakan dalam pembuatan glaze coklat adalah Aubain-Marie. Aubain-Marie itu ditim, jadi dua panci. Yang pertama itu panci bawah ada air, yang kedua panci atas itu berisi campuran coklat yang tadi ya.
coklat dan bahan pembuatan coklat dan permen. Nah, di sini alat-alatnya antara lain ada coklat melter atau alat peleleh coklat. Kemudian ada cetakan coklat. Nah, yang ini biasanya disebut dengan coklat silikon ya, karena ini terbuat dari bahan silikon. Kemudian alat penunjang lainnya. Di sini ada plastik segitiga, sendok, stik permen, atau bisa digunakan juga tusuk gigi, atau bisa disesuaikan dengan permen yang akan kalian buat. Dan yang terakhir adalah lemari es ya. Sekarang bahan pembuatan coklat dan permen coklat yang tadi ya. Di sini ada berbagai macam coklat, mulai dari dark coklat, milk coklat, white coklat, confiture coklat, dan cocoa. Tahap pembuatan coklat dan permen. Adapun tahapan pembuatan coklat maupun permen coklat ialah blending dan mixing. Tahap ini merupakan tahap pencampuran kakao masa dengan bahan non-kakao, gula, susu bubuk, vanili, soya lecithin, dan yang lainnya. Penambahan bahan non-kakao bertujuan untuk mengatasi rasa pahit yang dihasilkan dari kakao masa. Yang kedua yaitu refining. Campuran tadi kemudian dihaluskan menggunakan mesin refinir yang menghasilkan lapisan tipis campuran. Yang ketiga, consing homogenisasi dilakukan dengan mengaduk campuran dalam mesin cons selama 12-14 jam atau bahkan 1-2 hari sesuai kebutuhan. Jika kita menginginkan adanya penambahan cocoa butter dengan rasio tertentu, maka penambahan tersebut dilakukan pada tahap consing. Selain bertujuan untuk menghomogenkan campuran, tahapan ini juga bertujuan untuk menghilangkan bau atau rasa asam yang tersisa sehingga aroma coklat semakin terasa. Yang selanjutnya yaitu tempering. Karakteristik confiture ini biasanya belum stabil. Tempering merupakan suatu proses untuk menstabilkannya dan membuat permukaan coklat menjadi mengkilat dan coklat menjadi renyah. Tempering dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan suhu dari coklat tersebut. Nah, untuk minggu ini materi tentang coklat Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan jelas ya, dengan benar. Terima kasih. Bagaimana anak-anak? Setelah kalian menonton video pembelajaran yang Ibu tayangkan, apakah sudah paham atau masih ada yang belum dimengerti? Jika memang ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar di Classroom atau via WhatsApp. Demikian video pembelajaran dari saya, mudah-mudahan kalian paham, lebih semangat lagi belajarnya. Sekian dan terima kasih.